الفاتحة لروح مؤلف هذا الكتاب الشيخ يحيى بن شرف النووي وإلى علينا من بركاته وصالح مبارك وعلومه ونفعنا به في الدنيا والآخرة. ثم إلى روح سيد الوالي أبي محمد بن حسين بن علي العبود وسيد علي بن محمد بن حسين بن علي العبود. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلو درجاتهم ويجنهم ويتغشاهم ويتبشرهم برحمة ومغفرة وسلمهم الجنة على هذه النية وكل نية صالحة من النبي والوصفية بسر وأصابع الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله حمدا الشاكرين حمدا المنعمين. اللهم صل وسلم على خير الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله. Bapak yang saya muliakan, wabil khusus kepada Ustaz Hashim dan Bapak Sudiro. Bapak masih semangat kan? Semangat. Ya, hampir robek ya. Tapi nggak ada dramanya. Semangatnya. Allah. Faktor Terlalu semangat. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Saya bersyukur kepada Allah bisa sholat dengan ini, karena acara ini kita bisa saling sholat ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada acara ini, insya Allah kalau saya ya ada acara-acara seperti ini kita bisa saling silaturahmi. Di bait Qasidatul Burda ada bait yang cukup menyindir kita. Di sini Imam Muslim mengatakan, "Dhalaltu sunnata man ahya dhalama ila anishtakat qadamahu dhurran min warah." Katanya Imam Muslim, aku telah mendolimi diriku kepada siapa? Kepada orang yang menghidupkan malam-malam. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ya, di bait pertama itu, Nabi Muhammad itu bangun malam sampai kakinya itu bengkak. Tapi Imam Busiri katakan, aku tidak bangun malam karena tidur ya. Tapi ini sindiran buat kita. Di bait sebelumnya beliau mengatakan kepada tersawwatu qabla al-maut nafilatan. Aku tidak punya bekal ya. Sebelum aku mati ini tidak punya bekal apa-apa. Bekal dari sunnah-sunnahnya Nabi, kecuali walam usolli siwa fardin walam asmi, kecuali cuma sholat fardu dan puasa Ramadan. Sunnahnya tidak ada, tidak punya bekal sholat sunnah katanya Imam Al-Busiri. Ya, ini bentuk daripada ketawadhuan beliau sallallahu anhu ya. Ketawadhuan beliau sekalian menyindir kita. Kita ini kan biasa kalau malam jam berapa? Bisa bangun
Yaitu Imam Muslim, ya. Kalau pasal-pasal yang kedua itu pasal tentang memerangi nafsu. Pasal yang ketiga tentang madah pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengatakan ada di dalam sini. Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun. Alangkah mulianya, perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihiasi dengan akhlak yang baik, yang indah. Bil husni mustamilin bil bishri muttasim, yang diliputi dengan kebaikan-kebaikan dengan ciri yaitu wajah yang selalu berseri-seri, dengan senyuman yang selalu berseri-seri. Rasulullah itu orang yang paling banyak susahnya, tapi yang paling banyak senyumnya. Ya, wajah beliau itu dikatakan basam. Beliau dalam keadaan diam saja, wajah beliau itu seperti orang yang tersenyum. Sallallahu alaihi wasallam. Ini karena di Simon kita, walaupun tidak berbicara tentang Nabi Muhammad, kita buka al-azkar ini juga semuanya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi. Kita sampai kepada hadis yang ke-20, yang ke-34. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi, dan aku meriwayatkan daripada kitab at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, kan? Salah satu daripada imam al-muhadditsin, imam ahli hadis. Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud di sini berarti Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat dekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saking dekatnya itu beliau dijuluki sebagai sahibun na'lan Nabi, orang yang selalu memegang sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan saking dekatnya Abdullah bin Mas'ud dengan Nabi Muhammad, beliau kadang disangka sebagai ahlul bait, keluarganya Nabi. Orangnya pendek, kecil, ya. Kalau pegang sendalnya Nabi, sebelah kanan sendalnya Nabi dimasukkan ke dalam tangannya, dijepit begini, baru yang kiri dijepit, dilempit di bagian dada. Ini yang sahibnya adalah Nabi, ya, Abdullah bin Mas'ud. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, laqitu Ibrahim alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bertemu dengan Sayyidina Ibrahim, ya, Lailatul usriya bi, di malam di mana aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Isra wal Mi'raj, dari Makkah ke Baitul Maqdis, ya, sampai ke langit, ya. Di mana ketemunya ini? Di langit ke-8, di langit ke-7, ya. Ini dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Sayyidina Ibrahim, ra'aitu Ibrahim di makanihi minas sama'i sabi'ah. Aku bertemu dengan Sayyidina Ibrahim di langit ke-7, ya, di tempatnya. Wa huwa musnidan dhahrihi bil baitil ma'mur, dan beliau Sayyidina Ibrahim itu menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Biasa Ka'bah di langit. Kalau Ka'bah yang di bumi itu berwarna hitam, yang di langit itu konon katanya berwarna putih, ya. Sayyidina Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ibrahim kepada Rasulullah
dapat salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau kita dengar hadis-hadis seperti ini, kata ulama, yang bagi ya, seyogyanya kita membalas salam itu dengan ucapan alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kenapa Sayyidina Ibrahim mengirim salam kepada umatnya Nabi Muhammad, kepada kita ini? Oleh sebab itu ulama mensunnahkan atau mensyariatkan kita baca sholawat Ibrahimiyah ya, di akhir tahiyat. Ya, biasa baca ya. Yaitu karena di waktu Isra dan Mi'raj Nabi Ibrahim berkirim salam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini waktu Nabi Ibrahim masih hidup juga, dalam surat Al-Baqarah beliau berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Minta kepada Allah Nabi Ibrahim agar Allah mengutus seorang rasul untuk umat akhir zaman. Nabi Ibrahim berdoa ya. Jadi kita disampaikan salam, akri ummatakas salam. Terjawab alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjut wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbati. Kabarkan kepada umatmu ya, bahwasanya surga itu tanahnya subur. Surga itu tanahnya subur. Adbatul ma, airnya itu tawar. Wa annaha qi'anun, dan surga itu dalam keadaan kosong. Kosong, belum ada, karena belum ada hisab ya. Belum ada hisab, kosong. Wa anna ghirasaha, dan adapun tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya. Jadi ini katanya Imam Tirmidzi haditsun hasan, hadis yang derajatnya hasan. Apa maknanya ini? Maknanya adalah al-murad anna hadhihi al-kalimah sababun lidukhuli qailiha al-jannah. Ini sebab daripada orang yang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini sebab bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Karena tanaman itu kan ditetapkan. Tanaman itu kan sesuatu yang ditanam. Jadi orang yang mengucap kalimat ini, syaratnya kalau dia masuk surga harus mengucapkan kalimat ini. Gampang ya? Gampang ya. Tapi dalam prakteknya, tapi alhamdulillah kita ini baca di setiap habis sholat ya. Ini kan fasal bab yang kita baca ini tidak terikat dengan waktu, kapan saja bisa. Kemarin saya sempat kasih sedikit analogi. Kita ini lebih gampang, lebih mudah. Kita ini zikir, ya. Kalau kemarin yang Muhammad, ya. Kita ini zikir atau kita ingat diri kita sendiri. Lebih gampang mana? Tapi enggak, kita enggak melakukan itu. Iya, kita lebih banyak mengingat diri kita daripada kita berzikir. Padahal lebih gampang zikir. Cukup dengan kita ingat Allah Maha Tinggi, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau kita ingat kita, belum ruwet, banyak ruwetnya, rumit. Iya kan? Apa kita ingat sholat kita, ternyata maksud kita lebih banyak. Ya. Sebenarnya ingat Allah itu gampang, tapi sulit kita laksanakan. Karena kita punya ruh ini, ya, ruh ini kan terbalik di dalam jasad. Ruh punya keinginan untuk
kita selalu berzikir, tetapi karena dibungkus oleh jasad yang kecenderungannya kepada hal-hal yang kenikmatan duniawi sehingga terhalang. Itu kalau kita ngaji dalam ilmu tasawuf, itulah nanti ada lagi pembahasannya sendiri. Kenapa kita? Karena ruh kita nanti di akhirat terbalik, kebalikannya. Kalau di alam barzakh ya, jasad kita, ruh kita yang kalau sekarang kan ruh di dalamnya terpenjara oleh jasad kita kan? Nanti di akhirat kebalikannya, ya, kebalikannya. Jadi makanya ruh itu, ruh orang soleh yang sudah meninggal itu bebas kemana saja, dia bisa pergi kemana saja. Tapi kalau para pendosa, dia terbelenggu. Dia seperti rumah kaca, dia bisa melihat alam akhirat, dia bisa melihat alam dunia. Nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau ruh orang soleh dia berada di bersama ruhnya para anbiya, ya. Itu tadi ya. Jadi ini dari oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Ini kita dikasih oleh Nabi Muhammad. Oleh kalau kita dikasih oleh dodol kita senang. Kalau oleh begini kita kadang ini oleh-oleh yang paling istimewa ini, lebih istimewa daripada keripik tempe sana. Oh iya, ya ini oleh-olehnya Nabi ketika beliau pulang dari Isra dan Mi'raj. Warawaina fihi, dan diriwayatkan, dan kami meriwayatkan fihi ini kembali kepada kitab At-Tirmidzi, ya. An Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nahlatun fil jannah. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Dari Jabir, sahabat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nahlatun fil jannah, dia akan diberikan tanaman berupa pohon kurma di dalam surga, ya. Jadi ini ada ulama yang mengatakan ini bimakna hakiki, ya seperti itu. Ada ulama yang mengatakan ini hanya majaz, hanya gambaran, bahwasanya pahalanya ini nancep seperti pohon kurma. Kalau orang yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, ya, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dari kitab At-Tirmidzi, ya. Wa fi an Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata kepada Rasulullah, "Ayyul kalami ahabbu ila Allah taala?" Apakah kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala ma istaghfarallahu taala li malaikatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang paling disukai oleh Allah, ya, adalah kalimat yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya. Ya, kalimat subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, ya, itu kalimat yang menjadi tasbihnya para malaikat, yang Allah pilihkan untuk para malaikat. Ya.
Pun jalan dia hadza ilmu ashra'u fi maqsudil kitab wa adkuruhu ala tertibil waqi'i ghaliban. Dan sekarang aku akan melanjutkan maksud daripada penulisan kitab ini dan apa yang aku sebutkan di dalamnya, di dalam kitab ini ala tertib, yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam keseharian kita. Ya. Wa abda'u bi awwali, dan aku mulai daripada istiqadil insan min naumi. Aku mulai daripada ketika seseorang itu bangun daripada tidurnya. Tsumma ba'dahu 'ala tertib ila naumihi fil lail. Kemudian urutan-urutan dari dia hendak tidur, ya, ini tadi dari bangun tidur sampai kepada malam hari ketika dia hendak tidur, dan pada saat ketika dia terbangun dari tidur di malam hari. Wabillahi taufik, kata Imam Nawawi mohon pertolongan kepada Allah. Jadi nanti beliau akan menjelaskan tentang zikir-zikir, ya, yang dimulai daripada kita ketika bangun tidur di pagi hari, ya, kemudian mau tidur, kemudian ketika kita terbangun di malam hari. Ini berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karangannya Imam Nawawi, ya. Semua ini zikir-zikir ini berdasarkan hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah masuk bab yang baru, ya. Babu ma yaqulu idza stayqadha min manamihi. Sebuah bab, ya, sebuah pasal bab, ya, yang kita katakan, yang seseorang itu katakan ketika dia terbangun dari tempat tidurnya. Lalu sebuah hadis yang diriwayatkan wa rawaina fi sahihain imamain. Ini harusnya sahihani, ya, imamani, tapi diidhafkan, ya, dihilangkan nunnya. Al-Muhadditsina Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah, Imam Bukhari, ya, wa Abil Hasan Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, Imam Muslim. Dua imam. Kita perhatikan hadis ini. Hadis ini sangat cocok dengan apa yang kita alami. Sangat cocok dengan apa yang kita alami. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalathatu qadim. Ya. Setan, ya, itu mengikat qafiyatir ra'si, itu belakang kepala kita. Benar kan? Kita ketika mau tidur itu setan itu mengikat belakang kepala kita. Dengan apa? Dengan 3 ikatan. Ada 3 ikatan. Di sini di syarahnya dijelaskan kenapa belakang kepala? Karena di belakang kepala ini, ya, adalah tempat kita berhayal dan berangan-angan. Dan di belakang kepala ini paling gampangnya setan itu masuk untuk membujuk kita. Ya, itu apa? Bagaimana? Ya. Sama. Oh, kirain saya keluar. Jadi setan itu, ya, mengikat kepala seseorang ketika kita hendak tidur dengan 3 ikatan. Kemudian setan itu memasang dia beribu ala kulli uqdatin makanaha, dipasang di belakang
tengkuk ini di belakang kepala. Qafiyatul ra's itu ada yang mengartikan di sini, tapi banyak ulama yang mengartikan di ini. Hadis cocok dengan apa yang kita alami. Ya, maha benar Rasulullah SAW. Apa tulisannya? Ya, tulisannya. Alaika laylun tawilun farqud. Wahai fulan, wahai mas, ya, Pak Tori, kata setan di tulisan itu dia tulis malam itu panjang. Tunggu saja, tidur saja. Coba kita lihat, coba kita ingat-ingat ketika kita bangun jam 2 malam, apa yang kita katakan? Panjang. Ya. Terus tidur. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Kita mau jauh-jauh dari Nabi. Nabi sudah 1500 tahun yang lalu. Kelakuannya kita ini sudah ditahu oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah jujur-jujur saja, buka-bukaan saja. Ya, yakin jangan serasi. Jadi dari hadis ini kita bisa melawan setan. Ya, ketika kita bangun malam, ya, bangun malam, kita ingat hadis ini, kita bisa lawan. Tapi ingat ini 3 ikatan, bukan 1, ada 3. Ya. Tulisannya apa? Alaika laylun tawilun farqud. Malam itu panjang. Ya. Tidur saja. Apalagi kalau mau subuh ya. Berat. Akhirnya offside. Ini setan. Kalau subuh itu kadang juga dikatakan, kalau kita dengar telinga kita dikencingi setan kalau yang nggak bangun subuh. Tapi di sini Nabi kita Muhammad SAW ngasih solusi, ya. Fa in istayqadha wa dzakara Allah Ta'ala in halat uqdatun. Ya, kalau dia bangun dan dia mengingat Allah, berzikir, ya, bisa apa saja gitu ya. Bisa subhanallah atau Allahu Akbar, satu ikatan itu lepas. Lalu fa'in tawda'a in halat uqdatun. Kalau dia berwudu, bangun dan berwudu, 2 ikatan itu lepas. Fa'in shalla in halat uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyibin nafas. Kalau dia bangun kemudian dia sholat, ya, maka terlepas ikatan yang ketiga itu seluruhnya, lalu di pagi hari dia akan menjadi orang yang semangat dan thayyibun nafas, jiwanya itu bagus. Ini cocok ini hadis. Coba kalau kita tidak sholat malam, ya, atau kita tidak sholat subuhnya kesiangan, siangnya malas ini. Dan ada perubahan sikap. Kalau kita bangun itu tenang. Kalau kita bangun siang itu harus. Bagi orang yang tidak biasa meninggalkan sholat, ya. Orang yang biasa meninggalkan sholat, ya itu dikasih ulur sama Allah, dikasih waktu ulur. Ya. Kita punya teladan Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah itu tidur berlapiskan kain kasar yang tipis. Satu waktu Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, karena
kasihan sama Nabi, itu tempat alas tidurnya Nabi itu dibagusin, dilapis jadi 4 bagian. Kemudian Nabi tidur. Keesokan paginya Nabi bertanya kepada Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, engkau apakan tempat tidur? Aku mau membagusinya wahai Nabi Rasul. Nah, aku melihat engkau tidur dalam keadaan alas tidur yang tipis. Ya. Lalu apa jawab Nabi? Kembalikan ke tempat semula seperti sedia kala, 1 lapisan itu. Karena itu ya, yang menghalangiku untuk bangun di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini kadang nggak bangun malam ya, karena kasurnya empuk. Iya. Selimutnya tebel. Ya. Ini yang menghalangi kita kenikmatan-kenikmatan dunia, itu yang menghalangi kita untuk bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah sholat malam kita, itu sholat malam tidak ada satu khilaf pun di kalangan ulama yang mengatakan ya, bahwa sholat ini sangat-sangat dianjurkan. Ya. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga itu tadi sholat sampai kaki beliau bengkak. Nah ini wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau dia tidak bangun pada malam hari itu, dia berzikir kepada Allah, dia berwudu ya, kemudian dia sholat malam ataupun subuh, ini konteksnya bisa keduanya itu ya, dia kesiangan bangun, dia mempunyai jiwa yang buruk di pagi harinya dan dia dalam keadaan malas. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Hadis yang ini sangat mengena sekali dengan apa yang kita alami, ya. Apa yang kita rasakan. Mudah-mudahan dengan kita dengar hadis ini ya, kita ingat-ingatlah nanti kalau malam hari kita sulit bangun malam atau subuh kita sulit, ingat hadis ini. Kita jangan kalah dengan setan. Setan itu cuma mengikat ya.